Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Suara Anda bisa didengar Ustaz? Suara Anda jelas Ustaz? Ya, jelas. Mana izin mulai Ustaz? Ya, tafadhol. Ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam salah satu program dari basis Ummah, yaitu kelas lanjutan yang merupakan kelas tatap muka dalam rangka praktek membaca kitab, dan insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Riga SSI MSI Hafidhallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita sudah akan untuk pertemuan yang ketiga untuk pagi hari ini, dan insya Allah akan segera kita mulai. Tapi untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Belum di-unmute Ustadz? Nah, ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum. Atamanna an takunu bi khairin wa sihhatin min kulli da'in. Fi hadhil munasabah nas'alullaha an yazidana ilman nafi'an wa yarzuqana fahman sahihan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, fi hadhil fursati tayyibah sanastamiru ma darasna min qabl fi qiraatil kitab min Kitabul Ilmi li Fadilati Syekh Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, sanaqra mubasyarah, kita baca langsung. Ya, minggu lalu kita sudah sampai di sini ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, man yaqra. Siapa yang mau baca? Baik, Surya Dwira ya. Surya Dwira. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma wa man akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Baik, tarjim. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para nabi tidak tidak mewariskan dinar dan dirham, dan sesungguhnya mereka mewariskan
ilmu, barang siapa yang mengambilnya, ambillah dengan banyak ya, Maka dia akan mengambil bagian yang banyak. dengan bagian yang Maka banyak. ini jawab syaratnya ya, ini jawab syaratnya akhadha bihadzin wafirin. Ya. Baik, jadi kemudian kita bahas i'rabnya ya. Wa qala an-nabiyyu. Tadi siapa? Dwi Surya ya. Iya, ya. Fa'ilnya dari qala siapa? Nabi. Nabiyyu ya. Dia isim Nabi. jenisnya isim apa ini? Isim musanna, isim jamak taksir atau apa? Nabi. Bacanya Nabiyyu. nabiyyu, nabiyya, nabiyyi. Bukan nabiyyu. Nabiyyu. Berarti Fa'il ya, marfu'un. fa'il dari qala. Ya. Qala. Cara Marfu'un. mengirabnya gimana? Nabiyyu marfu'un wa alamat Fa'ilun dulu. rafihi Sebutkan dulu fa'ilnya. fa'ilun Fa'ilun marfu'un. fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammah dhaharah Dhammatu dhahiratu. dhammatu dhahiratu di akhirih. Ya, betul ya. Nah, sekarang qala ini fi'il lazim atau muta'addi? Qala muta'addi. Muta'addi, maf'ul bihnya mana? Maf'ul Maf'ul bihnya adalah jumlah ini ya, jumlah keseluruhan. jumlah Jadi, ismiyah ya. ya, Jumlah ismiyah ya, ini jumlah dari ismiyah. ina sampai seterusnya. Ya. Ya, toib. Syukran ya, Pak Surya. Selanjutnya, Afwan. Ana tunjuk akhyar fik. Akhyar fik. Nah, inna, i'rabnya apa? Cara meng'irabnya. Akhyar fik. Inna ismun. Ismun atau harfun? Harfun. Ya, harfun. Harfun mabniyun. Mabniyun ala fathi. Ya. Kemudian la mahalla lahu fil i'rab. Minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Kemudian ini Al-anbiya. Al-anbiya itu ismun inna. ismu inna. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatu zahiratun fi akhirih. Li'annahu ismun mufradun. anbiya itu isim mufrad atau isim apa? Oh, jamak taksir. Ya, li'annahu jam'u taksirin ya. Jadi dia itu jamak taksir. Kalau dia isim mufrad tidak perlu disebutkan li'annahu ya. Langsung aja mabni wa alamatu nasbihi misalkan fathatul zahiratu fi akhiri gitu aja. Fi akhiri. Kalau dia jamak taksir selain isim mufrad disebutkan alasannya kenapa ya? Li'annahu jam'u taksirin gitu ya. Pak Ustaz, bisa Ya? mungkin lebih di zoom Ustaz? Oh, kurang jelas ya. Iya, agak. Baik. Nah, ini lebih enak dilihat Ustaz. Ya. Tadi siapa? Yarfik. Lanjutkan. Ini bacanya apa? Innal anbiya'a lam Innal anbiya. yuwarisu. Ya, lam yuwarisu. Yuwarisu itu fi'il apa? Fil mudhari. Fi'il mudhari mabniun ala sukun. mabniun atau apa? Fi'lun mudhari'un. I'rabnya apa? I'rabnya apa yuwarisu ini? Yuwarisu majzum. Jazm. Ya, jadi fi'lun mudhari'un. Majzumun. Belum pernah kita i'rab nih yang fi'il. Wa alamatu jazmihi asfun nun. Li'annahu Ya'nu
للمضارع Min af'alil khamsah. Min Wah, af'alil khamsah. Ya, fi'lun mudhari'un. من أفعال الخمسة Ya, fi'lun mudhari'un majzumun. وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. Alamatu jazmihi azfun nun ya. Azfun nuni li'annahu min af'alil khamsah. Af'alul khamsah itu apa aja? Kalau dari yuwarisu nih, di tasrifnya apa aja? Kan ada 5. Apa saja? Kan yuwarisu, yuwarisani, yuwarisuna. Apa aja yang 5 itu apa aja? Kan ini af'alul khamsah. Pertama apa? Yuwarisuna, yuwarisani, Yuwarisuna, yuwarisani, yuwaris yuwarisuna, taf'alina, yuwarisu tuwarisuna, tuwarisina. tuwarisina. Udah cukup ya. Kecuali yuwarisna ya. Kalau yang yuwarisna yang domir hunna itu bukan af'alul khamsah ya, walaupun terakhirnya nun. Ya. Yang domirnya hunna dan antunna itu walaupun terakhirnya nun, tapi dia bukan af'alul khamsah, dia mabni nanti ya. Itu misal yuwarisna ya. Yang hunnanya ya, hunnanya yuwarisna. Jadi tidak semua yang berakhiran nun itu adalah af'alul khamsah ya, yang terjebak. Jadi hanya 5 af'alul khamsah. Kemudian ya yuwarisu ini berasal dari fi'il madi apa? Fi'il madinya apa? Warrosa ya, warrosa. Artinya Mewariskan. mewariskan. Nah, nanti beda ya kalau warisa, ini kan mewariskan ya. Mewariskan atau memberikan warisan. Tapi kalau warisa itu menerima warisan. Warisa yarisu. Ya warisa yarisu. Ini menerima warisan. Kalau ini mewariskan atau memberikan warisan. Beda ya. Jadi bacanya ini juga jangan lam yarisu, salah ya. Kalau yang lam yarisu itu tidak menerima warisan artinya. Tapi maksudnya di sini sesungguhnya para nabi tidak memberikan warisan dinar dan juga dirham gitu ya. Baik, siapa lagi yang angkat tangan? Raise hand. Kemudian Anda tunjuk aja ya. Deden ya. Deden. Ini dinaron. Dinaron ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bi, Ustaz. Maf'ul dari yuwarithu. cara mengirabnya? Dinaron maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Kemudian dirhaman. Wa dulu.
wa harfu harfu atfin. Ya, harfu nafi. harfu nafi. Ya, dirhaman Maf'ul tsani. bukan maf'ul tsani. Apa coba? Ini ada wa. Iya. Berarti maktuf. Oh, ma'tuf. Ya, maktuf kepada dinaron. Maktufun ala dinaron. Ma'tufun ala dinaron. Tabi'ahu fin nasbi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu akhiri. Ya, kalau tawabi gitu ya mengirabnya ya. Tabi'ahu fin nasbi. Sebelumnya kita sudah belajar ya. Tabi'ahu fin nasbi. Dia mengikutinya dalam hal nasabnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Oke, thayyib. Ya, syukran ya. Selanjutnya Pak M Darwi. M Darwi hadir? Hadir Pak Ustadz. Oke. Ini gimana tadi bacanya? Innal anbiya'a lam Yang ini. wala dirhaman. Yang ini ya, terus Wa innama warrasu ilma. Paman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. ya. Kemudian i'rabnya. Wa ini apa? Wawunya waw atop. Waw atof ya. Atofnya kemana? Dia. Ke ya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Wa innama jumlahnya ya. Jumlah dari inna nih ya. Innal anbiya. Kemudian dia mengikuti atofnya ya'tifu jumlatan ba'daha ala jumlatin qablaha. Ya. Jadi dia mengaktifkan jumlah ini innama dengan innal anbiya ini ya. Kemudian innama. Innama ini gimana nih ma'irabnya? Inna adalah harf musabahun. musabahun. Ma-nya mazaidah. Betul ya. Jadi ini mungkin kalau lihat di buku hijau ada nih keterangannya. Mana ya? Jadi ini namanya mazaidah tapi dia kafah ya. Jadi dijelaskan di sini ma itu adalah zaidah ya. Zaidah itu tambahan. Tapi dia juga kafah. Kafah. Nah, kafah ini dia menahan atau menghalangi inna ini memiliki amalan. Harusnya kan inna itu menasabkan isim ya dan merofakkan khobar. Tapi dengan adanya ma ini dia menahan inna ini dari beramalan seperti itu. Ya, seperti halnya innamal a'malu. Bukan dibaca innamal a'mala, tapi innamal a'malu. Karena ma itu dia menahan inna itu dari beramal. Ya. Sehingga dia normal seperti jumlah biasa tanpa inna. Ya. Bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah setelahnya ya. Jadi zaidah kafah namanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini jumlah baru nih ya, jumlah fi'liyah di sini. Nanti kalau jumlah ismiyah
Contohnya ya tadi di innamal a'malu binniyat ya, innamal a'malu. Innamal a'malu. Afwan Ustadz, sambil dijelaskan boleh bertanya nanti Ustadz. Iya boleh. Ada pertanyaan antum? Kalau ma itu sendiri bisa diartikan Ustadz? Kan zaidah, kalau zaidah tidak diartikan. Tapi jadi apa namanya fungsinya tufidu lil hasr, tufidul hasr. Fungsinya adalah untuk membatasi, yang diterjemahkan hanyalah. Jawab nggak pertanyaannya? Dia fungsinya membatasi. Hanyalah amalan itu bergantung pada niat. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini inna ini kan harusnya isimnya adalah nasab kan? Innamal a'mala. Nah, tapi dia karena ada maka kafah namanya ini yang menghalangi inna ini beramal seharusnya daripada yang seharusnya, sehingga dia tidak menjadi isim inna lagi dia. Ini jadi mubtada. Kembali mubtada dan khobar. Tidak menjadi isim inna. Ya, ini kalau jumlah ismiyah kan kelihatan ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah ya biasa gini. Jadi innama warrasul. Jadi tidak ada isim innanya, tidak ada ya. Jangan ditanya mana isim inna, mana khobar inna. Ya. Kenapa tidak ada? Karena ada ma ini. Makafah ini. Ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini Syukron, kalimat Ustaz. baru. Ya. Nah, syukron. Ya, Puan. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Kita lanjutkan. Sehingga tidak ada isim inna dan tidak ada khobarnya ya. Kemudian war rasul. Tadi siapa yang jawab nih? Yang baru aja ya. Arif, Pak Arif ya. Pak Arif. Ya Pak. Hadir? Ya. Sekarang antum ya. Ini bacanya gimana tadi? War rasul. War rasul ilmi. Ilma. Kenapa baca ilmi? Karena apa namanya? Maaf, war rasul ilmu. Kenapa ilmu? Ilma. War rasul ilmu. Kenapa antum baca ilmu? Karena dia Jadi, fa'il. Oh, bukan fa'il ya, dia maf'ul bi ya. Warusul ilma, Pak. Ya, ilma. Jadi ilma itu adalah maf'ul. Maf'ul bi. Sekarang mana fa'il dari war rasul? War rasul. Rasulullah. An-Nabi, An-Nabi. Secara i'rabnya gimana? Secara nahunya gimana meng'irabnya? Yang jadi fa'ilnya jangan langsung Nabi ya. Bukan. Fa'ilnya adalah wawu ini ya. Nah. Wal wawu fa'ilun. Wawu jamaah. Wawu jamaah pun. Ya, wawul jamaah. Ya, kita coba i'rab sini. Pertama war rasul dulu ya. War rasul. Nah, war rasul itu meng'irabnya adalah fi'lun. Fi'lun apa? Mudhari. Mudhari atau madi? Madhi. Madi. Fi'lun madin. Madin ya. Madin. Kenapa nggak madun? Mudhaf ilaih. Bukan. Dia sebenarnya gini ya. Madiun ya. Madiun. Fi'lun madiun. Tapi dia karena dia isim mankus ya, bentuk dari rofaknya adalah madin. Ya. Sebelumnya rasanya udah pernah dijelaskan ya. Jadi dia tandanya adalah domah muqaddarah ya.
Ini bukan kasroh deh ini. Tapi dia asalnya adalah madiyun. Kemudian karena sikol jadi madin. Mankus kalau rofaknya selalu seperti ini ya, madin. Fi'lun madin mabniun ala apa? Atau Ala dhammah ya. Ala dhammi ya. Ala dhammi. Kemudian Tabi'u. litisolihi bil wawil jamaah ya. Litisolihi bil wawi biwawil jamaah. Kemudian fa'iluhu bukan ya, wal wawu gimana? Wal wawu domirun muttasilun mabniun ala sukun. Bniun ala sukuni fi mahalli Raf'i. Ini diingat-ingat ya, ana yang sudah ana jelaskan, tidak ana jelaskan lagi berikutnya ya. Ini tentang fi'il madi yang fa'ilnya adalah wawul jamaah. Fi mahalli raf'i fi mahalli raf'i fa'ilin. Ya, jadi cara mengirabnya gitu ya. Warrasu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi litisalihi bi wawil jamaah. Jadi karena dia itu bersambung dengan wawul jamaah sehingga mabninya di atas dhammah. Kemudian al-waw wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin. Dia sebagai fa'il. Ya. Jadi fa'ilnya adalah wawul jamaah. Kemudian faman akhadhahu fa Harfin. harf apa? Huruf atof. Huruf atof. Dia lebih tepatnya ini kalimat baru nih ya. Jadi huruf isti'nafiyah. Kalau huruf atof dia harus berurutan jadinya. Misalkan Ja'a Ahmadu fa Muhammadun. Ahmad datang, kemudian setelah itu Muhammad yang datang. Dan itu dalam waktu yang dekat. Nah, seperti itu ya kalau huruf atof itu. Tapi kalau ini adalah kalimat baru. Ya. Harfu fa isti'nafiyah. Ya, jadi kalimat baru faman akhadahu akhadha bihazin wafirin. Man. Siapa lagi? Yadi. Yadi tadi udah belum ya? Atau Pak Topa. Pak Topa Ismail hadir? Pak Okta Dirga? Nah. Man ini isim apa? Isim syarat nggak, Ustaz? Isim syarat atau huruf syarat? Isim atau huruf? Isim. Kenapa isim? Minggu lalu udah Anda jelaskan ya. Karena memakai domir. Ya, karena ada domir nih, domirnya nih. Faman akhadhahu, hu-nya kembali ke man. Bukan ya. Faman akhadhahu bukan kembali ke man. Yang domir yang kembali ke man-nya adalah akhadha ini ya.
domirun mustatirun takdiru huwa ya'udu ila man. Jadi ada domir yang kembali ke man tersebut sehingga man itu adalah isim. Jadi ada domir yang kembali ke kata tersebut. Ya, kalau huruf syarat seperti intukridullaha qardon hasana itu tidak ada domir yang kembali kepada in. Seperti itu. Ya, man ini adalah huruf isim syarat ya. Kemudian ini akhodahu. Akhodahunya sebagai apa? Namanya Sebagai apa di sini kedudukannya? Fi'lu syarti ya, fi'lu syarti. Jadi di sini adalah tapi dia fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudhari ini? Madi. Madi. Akhada. Fi'il madhi. Mengirabnya gimana? Akhoda Akhada. Fi'lun. fi'lun madin Mabniun. ya mabniun Ala al-fath. Fathi. ala apa? Ala fathi. Ala al-fathi. Fi mahalli jazmin. Oh, fi mahalli jazmin. Ya, fi mahalli jazmin. Karena dia kalau fi'il mudhari dia jazm ini. Tapi karena dia madi, maka dia mabni. Fi'il madi kan selalu mabni. Ya. Tapi dia tetap jazm, tapi karena dia mabni fi mahalli jazmin. Ya. Fi mahalli jazmi fi'li Syarti. fi'li syarti. Fi'il syarat itu i'rabnya adalah jazm. Ya. Ini dipelajari di mustawa berapa ya? Antara 5 mungkin ya. Jadi atau 6. Jadi dia menjazmkan dua fi'il ya. Pertama jawab syarat dijazmkan ya, kemudian dan juga jawab fi'il syarat dan jawab syarat dijazmkan ya, dua fi'il yang dijazmkan. Tapi karena ini kebetulan di sini isim fi'il madi, maka dia mabni. Baca tetap akhodahu. Akhodah. Ini tadi i'rabnya, terus wa fa'iluhu apa fa'il? Siapa fa'ilnya? Domir mustatir. Ya, domirun mustatirun Takdiruhu huwa. takdiruhu Huwa. dia jawazan atau wujuban? Jawazan. Jawazan ya. Fihi jawazan takdiru ya'udu Ila. ya'udunya ila mana? Ilaman ya. Ya'udu ilaman. Jadi selalu domir itu ada kembalinya kemana gitu ya. Untuk memahami maknanya. Barang siapa yang dia itu mengambilnya. Nah, sekarang hu di sini. Ya. Wal ha'u ya, ha itu maksudnya yang ha ini ya, akhadahu domir apa itu? Domir Munfasil. muttasilun. Muttasil. Muttasilun ya. Oh ya ada. Dia bersambung dengan Akhada. ya, bersambung dengan fi'il. Faman akhadahu ya kan, akhadahu. Hu yang ini yang kita bahas ya. Yang itu. Domirun muttasilun mabniun ala dom. Mabniun ala dom fi mahalli. Fi mahalli. Nasbin.
Nasbi Nasbi maf'ulin Maf'ulun bih. ya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Kembalinya kemana? Ya'udu ila man Al-ilm. bukan ila Al-ilma. ya al-ilma. Kembalinya gini ya, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut maksudnya. Jadi kalau kita nggak tahu kembalinya kemana, bisa saja kita misalkan kita anggap kembalinya ke dinaron misalkan gitu. Salah nih misalkan ya. Berarti artinya salah juga. Barang siapa yang mengambil dinar tersebut, itu artinya. Maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Berarti kan salah paham kan. Nah jadi kita harus tahu kembalinya ke ilma. Dan biasanya dia kembalinya ke dekat yang terdekat dengannya ya. Yaitu ilma. Kemudian akhadha bihazin wafirin. Ya ini akhadha sudah kita i'rab tadi. Ini ya. Kemudian bihazin wafirin. Ini gimana cara mengi'rabnya? Siapa yang mau jawab? Harfun jar. Bi-nya ini bi apa nih? Huruf jar. Ujar. Ada jawaban lain? Sekarang akhoza. Akhoza ini maf'ul bih-nya mana? Makhtuf. Zub takdirnya? Kalau mahzub takdirnya apa? Qadahu bihadzin wafirin. Akhozahu bihazin bukan. Ba-nya zaidah Ustaz. Ah ya, ba-nya ini zaidah ya. Ba ini zaidah. Jadi al-ba'u ini zaidah atau harfun zaidah, disingkat aja ya, zaidah. Kemudian hazin. Yang mana ya? Ini ya. Hazin. Gimana Bang i'rabnya? Majrurun belum pernah ya, tapi di buku hijau ada ya. Cara mengirabnya majrurun lafzon. Majrurun Ba. bil ba'i Tilba. lafzon. Ya. Secara lafaz dia majrur. Ya, lafzon. Wa mansubun Mahalan. ya mansubun mahallan. Ala annahu apa? Ada yang bisa jawab? Ala annahu maf'ulun bihi. Ya. Jadi barang siapa yang mengambilnya maka dia akan mengambil bagian yang banyak. Berarti dia maf'ul bihnya ini. Man dia ada huruf ba zaidah. Ya. Ba zaidah. Dan itu biasa ya di dalam Al-Qur'an juga biasa di bahasa Arab huruf zaidah. Ya. Kemudian hazin itu artinya apa? Bagian. Bagian ya. Bihazin. Surat An-Nisa juga itu ya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu semisal dua anak perempuan. Dua bagian anak perempuan. Jadi ini bagian ya. Fi hazzin wafirin. Wafirin Badal. Naktun ya? ini wa ini bukan huruf atof ya.
Badal Ustaz. Badal atau naat? Naat. Naat ya. Oh, naat. Ya. Jadi mendapatkan bagian yang berlimpah. Wafirin itu berlimpah atau banyak. Barang siapa yang mengambil ilmu, karena ilmu itu adalah yang diwariskan oleh para nabi kan, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, hanya para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Baik. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau hazin itu jadi majrur dan mansub ya. Hazin. Hazin, kenapa? Jadi ada dua keadaan gitu. Dia bisa Ya, majrur. Dia gini, bisa ini majrur karena cara mengirapnya gini aja nih. Majrurun lafzon. Dia secara lafaz itu majrur. Karena kita membacanya kan majrur kan? ya ada baknya itu kan. Ya, tapi dia secara kedudukan mahallan, mansubun mahallan, dia mansub ya. Nah, Ini aja cara i'rabnya seperti ini. dari akhada. Secara kedudukan dia mansub ala anahu maf'ulun bihi. Oh, lafaznya dia majrur, kedudukannya mansub ya. Ya, Ya. Agak bingungin tuh kalau kalau cuma lihat majrur mansub kelihatannya dia. Gitu. ya. Kadang-kadang Iya. mubtada juga bisa gitu ya. Coba Ana lihat Iya. di buku Ana yang hijau itu ada ya. Mubtada yang diawali huruf jar, dia itu majrur. Jadi jangan kira mubtada itu marfu semua gitu. Tapi dia secara lafaz bisa majrur. Oh, iya. Jadi kedudukan tuh pasti satu ya. Nggak mungkin dua. Lafaznya bisa majrur, Nah, halaman kedudukannya 93. Stop dulu. Ini yang buku hijau ya, halaman 93. Mubtada yang majrur secara lafaz nih. oh iya. Kemudian nakirah setelah huruf jar, kemudian ada bisa juga nakirah setelah huruf jar min tambahan. Afil madrasati min muallimin. Ya. Muallimin majrurun birub bimin harusnya. Ini belum banyak perbaikan ya ini PDF ini. Majrurun bimin lafzan ya kan. Wa marfu'un mahallan ala annahu mubtada'un muakhar. Ya seperti yang kita i'rab tadi ya. Ya. Marfu'un mahallan. Iya. Ya. Kita lanjut ya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Kalau seandainya ba yang tadi itu hilang, merubah arti tak, Ustaz? Tidak, karena dia zaidah. Seandainya kita membentuk kalimatnya tapi tanpa kata ba gitu, langsung aja akhadha hadhon wafiron misalnya gitu. Tidak mengubah makna juga itu ya? Tidak, karena dia kan zaidah. Oh iya. I'rabnya Zaidah ya. Berubah. I'rabnya berubah ya? Iya, berubah. I'rabnya berarti hazon adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu zahiratu fi akhirih. Kadang-kadang seperti di Al-Qur'an juga ya, ada kayak yaghfir lakum min dzunubikum. Kadang-kadang ada min dzunubikum. Kadang-kadang yaghfir lakum dzunubakum. Iya kan? Dzunubakum jelas ya, dzunubakum. Ya, ada min dzunubikum. Itu menurut keterangan para ulama itu maknanya sama. Min itu adalah min zaidah. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau yang di surat Nuh itu kan yaghfir lakum min dzunubikum. Ada minnya. Tapi min di situ adalah tambahan. Jadi maknanya sama aja, yaghfir lakum dzunubakum sama yaghfir lakum min dzunubikum. Iya. Baik, kita lanjut ya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Huruf ba zaidah itu kapan masuk ke kalimat? Apakah sifatnya itu samai atau ya, sifatnya tidak bisa kita karena kalau di sini Anda lihat ya.
di Irob kalau kita cari di Google Irob hafirin hurufnya Afwan, nggak jelas suaranya. Afwan, nggak jelas, putus-putus suaranya. Oh, nah, Ah, kalau ulangi. Anda lihat ya Ustadz, huruf ba, ya pertanyaan yang pertama apakah huruf ba zaidah itu bisa di Nggak jelas lagi suaranya, putus-putus. Ulang lagi. jelas Ustadz? Ya, Afan. ya. Pertanyaan yang pertama, huruf ba zaidah, apakah ini bisa dikiaskan dalam kalimat atau sifatnya samai? Kemudian yang kedua, kalau kita lihat i'rab dari kalimat tersebut, an akhadahu akhoda bihadzin wafirin, untuk huruf jar, huruf ba-nya huruf jar tanpa ada tambahan zaidah. Kemudian wafirin isi majrur. Cuman itu Anda lihat di kalau dicari di internet Ustaz. Jadi nggak ada tambahan zaidah. Untuk i'rabnya Ustaz, untuk i'rabnya tadi kan Ustaz bilang kalau huruf ba-nya adalah huruf ba zaidah ya Tad ya. Iya. Kalau Anda cek di yang lain seperti di Maktabah Samilah, huruf jarnya itu nggak ada bukan huruf jar zaidah, cuma huruf jar. Kemudian yang hadzin ini isi majrur. Kalau yang wafirin sifat. Ya memang seperti itu ya. Gimana? Kalau mengi'rab memang ada beberapa versi ya. Seperti misalkan surah Al-Baqarah itu zahaballahu binurihim, ya. Zahaballahu binurihim. Itu kalau antum baca beberapa cara mengi'rab dari ulama itu ada yang mengatakan ba itu ya huruf jar aja, ada yang mengatakan ba itu ba zaidah. Seperti itu. Memang wajar ya seperti itu. Ada yang mengi'rabnya ini sebagai jar majrur aja gitu. Ada yang mengatakan ini adalah huruf tambahan ya. Memang seperti itu, memang memang bisa berbagai versi gitu. Sebenarnya kalau tadi zahaballahu binurihim bisa juga zahaballahu nurohum ya? Bisa. Nggak bisa. Zahaba itu kan fi'il. Berarti azhaballahu nurohum. Azhaba ya, fi'il muta'addi. Zahaba itu kan fi'il lazim. Itu tidak ada maf'ul bihnya. Oh ya. Azhaba nurohum ya. Azhaballahu nurahum. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya kalau ini misalkan dijadikan huruf jar majrur, ya berarti maf'ul bihnya gimana? Maf'ul bih dari akhadha. Mahzuf. Bisa sih fi mahali bul jumlah fi mahali nasbin maf'ul bih bisa nggak gitu Ustaz? Sibul jumlah. Oh, jadi maf'ul bihnya berbentuk sibul jumlah jar majrur gitu. Iya. Kalau kita ya memang mungkin ada juga ya pendapat seperti itu. Jar majrur itu tapi asalnya tidak jar majrur ya. Kalau maf'ul bih itu isim atau bentuknya isim mufrad istilahnya ya. Ya bentuknya mufrad itu. Seperti akhadahu atau akhadha hazzan wafirin. Jadi kalau menurut ana ini ini ba zaidah ya. Seperti itu. Oke, Taib kita lanjut ya. Ya, ini 15 menit lagi. Yang mana lagi? Ayah nih. Selanjutnya
ibu-ibu lagi ya. Belum. Bu Indah. Bu Indah F. Kemala. Bu Indah. Tafadhol dibaca. Yang ini. Wa manil Minal. Wa minal. minal ma'lum minal ma'lumu annalladzi warasahul anbiya'a Anbiya. innama Anbiya'u. Ya. Ini anbiya'u. Anbiya'u. innama huwa ilmu syari'atillah. Azza wa Jalla. Ini Azza wa Oh Jalla. iya, azza wa jalla Kemudian walaisa ghairahu Goirohu atau Gairuhu. ya. Yang mana yang benar? Laisa ya. Ya, nanti kita Isim laisa ya itu ya. isim laisa. Kalau isim laisa khobarnya mana? Apa ya? Aduh. Ya, nanti ya kita bahas ya. Sekarang nih, wa minal ma'lum. Min ini huruf apa? Huruf jar ya. Minal ya, minal huruf jar. Mabniun ala Mabniyun ala sukun. sukun. Wa hurrika bil fathi. Jadi diharokatkan dengan fathah. Ya, annahu apa itu namanya? 2 huruf mati itu loh, Ustaz. Ditakhallusihi minas sakinaini. Untuk menghindari 2 sukun. Ditakhallusihi minas sakinaini. Ini kan ada 2 sukun nih. Ini yang diharokatkan fathah ya gitu. Kemudian maklumi majrurun bimin wa alamatu jarihi al-kasrah az-zahirah di akhir itu. Kemudian anna harfun musyabbahun bil fi'li. fi'lin. Kemudian allazi isim isyarah. Isim isyarah atau isim apa nih? Mausul. Isim mausul ya. Mausul. Kalau isim isyarah itu hadza hadhihi. Iya, isim mausul. Ismun mausulun ya. Kemudian warrasu. Warrasahu. Silah mausul ya. Ya, sila mausul. Kemudian ini fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya domir mustatir. Jawazan. Fa'ilnya adalah al-anbiya. Al-anbiya. Makanya dibaca al-anbiya tadi kan, al-anbiya'u tadi kan. Iya. Maf'ul bihnya? Hu. Domir mustatir. Domir domir mutasil hu. Yang hu itu. Ya, hu ini ya. Ini adalah maf'ul bihnya. Ya, taib. Syukran ya. Selanjutnya yang lain ya. Bu Elvi. Innama. Nah, ini tadi innama. Inna harfun musyabbah bil fi'li. ya. Tapi karena ini ada ma, jadi gini tadi ya, lupa innama. Innama ini kalau singkatnya gini, kafah makfufah namanya. Kafahnya itu yang ma itu, yang makfufahnya inna. Makfufah. Kafah makfufah innama ini. Ya seperti penjelasan tadi ya, yang makfufah itu yang innanya ya, yang dihalangi dari beramal. Kemudian huwa ilmu syariatillah. Mubtada.
Ya, huwanya mubtada ya, jangan dibilang huwanya isim inna ya, karena dia kalimat baru, jumlah ismiyah ya. Mubtada dan khobarnya mana? Ilmu. Ilmu syar'i. Ilmu ya. Ilmu atau ilmun? Ilmun. Bu Elvi? Ilmu. Ilmu kenapa? Mudof. Mudhof ilaihnya yang mana? Syari'ati. Syari'ati ini wahwa mudhof ya, dia juga mudhof. Ya, wahuwa. Yang mana mudhofun ilaih dari syari'ati adalah Lafzul jalalah. lafzul jalalah Allah ya. Kemudian azza wa jalla la mahalla lahu minal i'rab. Nah, kemudian nih wa laisa ghairu atau ghairu? Ghairu atau ghairu? Apa? Ghairu atau ghairu? Dan bukan selainnya. Maksudnya bukan selain ilmu syariah. Artinya ya, dan kita ketahui bersama ini ya. Dan kita ketahui bersama bahwa yang diwariskan oleh anbiya, para nabi adalah hanyalah ilmu syariat Allah azza wa jalla dan bukan selainnya. Berarti kan sudah lengkap kalimatnya ini, dan bukan selainnya. Nah, berarti ini dibacanya ghairah. Udah ada khobarnya. Khobarnya ini adalah khobar dari laisa dan bukan selainnya. Nah, adapun isim laisanya mana? Ilmu syariah itu. Domir mustatir. Domir mustatir. Akhirnya huwa ya'udu ila ilma syariati. Ya. Jadi isim laisanya adalah domir mustatir, takdiru huwa ya'udu ila ilmu syariat. Bukan ilmu syariatillah. Ilmu syariatnya itu yang hu ini ya. Dan dia bukanlah selain ilmu syariah Allah. Anbiya. Kembalinya ke ini. Allazi warrasaul anbiya. Kembalinya ke alazi. Dan yang jadi menerjemahkannya, dan yang diwariskan para nabi itu bukan selain Ilmu syariat. Lainnya. Ya. Bukan selain syariat Allah. Benar? Paham nggak? Annalladzi warasahu al-anbiya, yang diwariskan oleh para nabi itu hanyalah ilmu syariat Allah dan bukan selain ilmu syariat Allah itu. Jadi hu ini kembali ilmu syariat. Ya, kembali ke ilmu syariah. Bukan selainnya. Ya. Ya. Adapun laisa isimnya itu kembali ke allazi warasaul anbiya. Ya, dan yang diwariskan para nabi itu adalah bukan selain dari ilmu syariah Allah. Laisa ini juga artinya bukan, ini selain ya. Jadi agak bingung kalau nerjemahkan letterleknya. Tapi mudah-mudahan dipahami ya. Bahwa yang isim laisa adalah kembali kepada allazi warrasaul anbiya. Ya. Ada pertanyaan nggak tentang i'rab ini? Tentang i'rab dari kalimat ini? Ya, ada Ustadz. Ya. Isim ana yang mana? Alazinya juga? Isim anna. Ini. Anna yang ini. Iya. Isimnya alazi. Khobarnya mana? Namanya itu. Ya, kalimatnya ya, kalimat jumlah innama huwa ilmu syariatillahi azza wa jalla. Ini adalah khobar dari
Anna. Khobar dari anna. Ala- Ya, allazi ini adalah isim dari anna. Adapun ini adalah ilah mausul. Sudah masuk. Ilah mausul itu tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Anna allazi warasal anbiya innama huwa ilmu syariatillah. Berarti alazi cuma dua ini ya, satu juga sebagai khobar, sebagai isim laisa, bagaimana tadi tuh? Isim ina. Laisa kembali ke allazi. Kenapa? Siapa yang bertanya tadi? Iya, iya berarti dia kayak jadi dua jabatan gitu ya, Ustaz ya. Sebagai isim ana juga sebagai khobarnya sebagai isim laisa. Isim laisa itu bukan alazi ini bukan isim laisa ya, tapi kita mengirabnya isim laisa ini takdirnya huwa kembalinya ke alazi gitu. Oh, huwanya. Oh iya oke. Huwanya tadi mustatir itu ya, Ustaz. Ya, dhamir mustatirun takdiru huwa ya'udu kembalinya ke alazi. Iya. Syukran, Ustaz. Ya, artinya dan bukanlah yang diwariskan para nabi itu selain dari ilmu syariah, dan bukanlah yang diwariskan para nabi itu adalah selain dari ilmu syariah. Tetapi yang diwariskan para nabi hanyalah ilmu syariah. Ini ilmu logika ini ya. Iya. A maka B gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin ini waktu sudah habis ya. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Sudah ya, tidak ada pertanyaan ya? Tanya Ustaz, bisa Ustaz? Ya, boleh. Ya. Siapa ini? Halo? Ya. Kalau wa minal ma'lum itu ada i'rabnya atau gimana Ustaz? Ya. I'rabnya. Wa minal ma'lum ya, bagus pertanyaannya. Mana tadi? Jadi ini ya, wa minal ma'lum ini adalah fi mahalli raf'i khobar. Ya, fi mahalli raf'i khobarin yang mana mubtada'nya adalah masdar muawwal. Ini masdar muawwal nih. Annallazi warasaul anbiya. Ini mubtada ini. Ini khobar muqaddam. Minal ma'lum ini khobar muqaddam yang mana khobar muakhirnya adalah annallazi warasaul anbiya. Ini adalah masdar muawwal yang terdiri dari anna isimnya dan khobarnya. Gitu. Siapa yang bertanya? Ya, saya Ya kadang-kadang gitu ya, ada masdar muawwal yang berkedudukan ya. Dia seperti halnya masdar. Masdar itu ada yang terdiri dari an dan fi'il, ya kan? Ada juga masdar itu yang terdiri dari anna, isim dan khobarnya. Seperti itu. Bisa juga anna masdar muawwal yang terdiri dari anna ini sebagai misalkan sebagai maf'ul bih bisa juga. Misalkan gini ya. Yasurruni annaka yasurruni annaka najihun misalkan. Contohnya ya. Ya. Ini sebagai fa'il ya, sebagai fa'il dari yasurru. Jadi ini adalah masdar muawwal. Masdar muawwal. Bisa juga yasurruni antan jaha. An masdariyah. Ini an masdariyah, antan jaha. Kalau yang tadi masdar muawwal juga, ini masdar juga ya. Ini masdar juga.
yang artinya najahuka, yasuruni, atau mana atau najahuka. Asalnya antanjahu ini adalah najahuka. Yasurni najahuka. Gitu ya. Sama dengan yasurni antanjah. Jadi ini masdar. Sama seperti ini analazi wa rasulan biya itu ya ini masdar muawwal ya. Mungkin bisa dikatakan wa minal ma'lumi irsul anbiya'i. Irsul anbiya gitu. Dan diantara dikatakan bahwa warisan para nabi hanyalah itu. Jadi ini bisa dikatakan anna isim dan khobarnya adalah masdar muawwal. Ya, baik. Ya, nah Ustaz, jazakallahu khair. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri ya pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan meningkatkan pemahaman terhadap cara membaca kitab Arab Gundul ya. Jadi Ana juga mengadakan program ini memang bermaksud untuk regenerasi lah istilahnya, regenerasi. Jadi bagaimana umat Islam ini melahirkan penuntut ilmu atau melahirkan guru-guru baru sehingga semakin berkembang nantinya gitu ya. Ya, dan juga insya Allah ya niat Ana mengajarkan ini agar antum semua paham ya. Jadi Ana pun juga sedang belajar, tidak apa-apa mengkritik Ana juga nggak masalah gitu ya. Misalkan ada kesalahan ini harusnya seperti ini ya, tidak masalah gitu ya. Nah yang penting tujuan kita di sini adalah belajar. Ya, bagaimana kita bisa memahami cara membaca Arab Gundul ini, itu tujuan kita bersama ya, bukan untuk istilahnya pamer atau sejenisnya ya. Nah, mudah-mudahan Ana berharap antum semua konsisten iqomah ya, jangan tiap pertemuan berkurang gitu. Ya kalau tidak konsisten nantinya ilmu itu tidak diperoleh secara seutuhnya. Ya, karena ada hal-hal tertentu yang kita tidak tahu, tiba-tiba kita mengikuti ini ya kita mendapatkan banyak faedah dari sini seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana serahkan kembali kepada Al-Akh Abu Ali. Tafadhol. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi tatap muka untuk pertemuan ketiga pagi hari ini telah selesai disampaikan dan alhamdulillah banyak sekali faedah yang insya Allah kita dapatkan dari penjelasan serta beberapa pencerahan dari Ustadz Riga pagi hari ini. Baik, Ana sampaikan jazakallahu khair pada Ustadz Riga atas waktunya serta ilmunya serta nasihat-nasihatnya. Semoga kita semua dapat diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan di dalam kita terus belajar bahasa Arab ini. Dan tak lupa kami sampaikan kepada rekan-rekan yang hadir pada kelas tatap muka pagi hari ini, jazakumullah khair. Semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Dan insya Allah untuk rekaman akan diupload seperti biasa di web dan bisa diakses ketika sudah tersedia. Baik, akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ustaz.